Can you see the light in the sky? Selamat siang teman-teman, salam olahraga. Hari ini saya akan membagikan beberapa tips terkait dengan bagaimana caranya untuk kita bisa lulus guru penggerak. Tentu saja bahwa teman-teman penasaran bagaimana caranya sih sehingga kita bisa lulus guru penggerak. Rahasia yang pertama adalah kita sebagai orang guru harus memiliki profil pelajar Pancasila dalam diri kita. Profil pelajar Pancasila itu adalah bagaimana kita melakukan tugas kita sebagai seorang guru harus penuh tanggung jawab, jujur, ikhlas, dan tulus dalam kita melakukan tugas kita sebagai seorang guru. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, kita harus menciptakan keunikan dalam mata pelajaran yang kita asuh atau kita mengajar. Keunikannya apa? Keunikannya yang kita ciptakan itu sebagai suatu inovasi atau kreasi dalam mata pelajaran kita. Dan pada saat kita mengisi essay test, di dalam essay test itu kita harus menunjukkan keunikan kita dalam kita mengisi essay test dari 5.000 sampai 10.000 karakter itu. Harus ada keunikan di dalam essay test itu yang kita sudah lakukan di sekolah kita. Tetapi kalau di dalam essay test tidak ada keunikan yang kita pernah buat di sekolah kita, maka itu akan berpengaruh pada hasil tes kita atau hasil essay test kita. Dan dalam essay test kita harus usahakan supaya kita harus jangan terdeteksi dari plagiat, atau kita harus vary dari plagiat. Satu kata pun juga kita usaha supaya jangan terdeteksi. Tips yang berikut, kita harus didukung dengan rekomendasi kualitas dari kepala sekolah. Itu paling penting. Dan kita juga harus didukung dengan sertifikat kompetisi guru yang kita pernah ikut dan sesuai dengan profesi kita. Itu sangat penting ketika kita melakukan tes tahap pertama. Kita harus mendaftarkan sertifikat itu agar kita bisa upload. Itu yang paling penting ketika kita mendaftar. Yang berikut, ketika kita mengisi essay test, kita harus terhindar dari plagiat. Dan ketika kita isi, harus mencapai karakter yang sudah ditentukan atau sesuai dengan pertanyaan yang kita akan kerjakan. Tetapi apabila karakternya kurang, maka akan berpengaruh pada saat kita melakukan tes tahap pertama. Tips yang berikut, kita harus mampu menghasilkan RPP sesuai dengan yang sudah diberikan oleh asesor. Dan juga kita bisa mampu untuk manajemen waktu, alokasi waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh asesor. Tips yang paling terakhir, kita harus mampu mempertanggungjawabkan atas hasil kerja kita pada saat wawancara. Itu hasil kerja ketika kita mengisi essay test itu. Kita harus mampu untuk mempertanggungjawabkan di depan asesor. Itu paling penting. Adalah kita harus vokal atau kita harus mampu berkomunikasi ketika diwawancara. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu berkomunikasi pada saat kita wawancara, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Jadi tips-tips yang saya sudah bagikan atau rahasia-rahasia yang saya sudah bagikan itu sangat penting untuk menjadi konsep, menjadi catatan, menjadi bekal bagi Bapak Ibu guru yang ingin untuk mendaftar guru penggerak tahap 8, 9, dan 10. Itu sangat penting bagi Bapak Ibu guru. Oke, hari ini untuk sedikit bekal bagi Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk mengikuti tes guru penggerak tahap 8, 9, dan 10. Selamat mengikuti tes, semoga sukses.